Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanggi Setiani, NIM 24210017, Prodi PBSI. Saya akan membawakan cerita cerpen yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, karya Seno Gumira Aji Dharma. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Apresiasi dan Kajian Prosa yang diampu oleh Ibu Riana Dewi Lestari, MPD. Selamat menyaksikan. Saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Penonton yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sebuah ironi sosial yang diangkat oleh Seno Gumira Aji Dharma, sebuah kritik yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Kisah ini berpusat pada seorang perempuan yang bernama Jus. Beliau adalah seorang perantau yang hidupnya sangat tertib. Jus memiliki kebiasaan pribadi yang sangat ia hargai, bersenandung di balik kamar mandi. Saat ia mandi di ruang yang paling tertutup, melodi itu adalah bentuk sebuah kebebasan yang paling jujur. Bagi Jus, itu adalah ritual pelepasan penat setelah ia bekerja, tempat ia boleh menjadi dirinya sendiri. Namun, kebebasan yang tenang itu justru ternyata dianggap sebagai sebuah ancaman. Suara bersenandung Jus yang seharusnya tidak mengganggu justru dianggap merusak stabilitas moral lingkungan tersebut, terutama oleh para pria. Melodi yang tenang itu berfungsi sebagai pemicu yang membangkitkan pikiran dan hasrat terpendam yang selama ini mereka sembunyikan. Terutama para ibu menolak keras untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam pikiran mereka. Mereka memilih jalan pintas mengalihkan kesalahan tersebut sepenuhnya kepada Jus. Mereka menuntut ketenangan, padahal yang bergejolak adalah batin mereka sendiri. Akhirnya, melalui Bapak Ketua RT, tuntutan absurd itu disampaikan kepada Jus. Permintaan untuk membungkam suara atau kebebasannya. Jus menerima teguran itu dengan hati yang sangat terluka. Jus mengatakan, "Baiklah, Bapak Ketua RT, demi ketenangan bersama, saya akan mematuhi. Saya akan mandi dalam keadaan hening yang sempurna. Saya akan membungkam nyanyian itu." Lalu beberapa hari kemudian, di balik kamar mandi itu sangat hening. Jus menepati janjinya. Bilik kamar mandinya pun sunyi. Namun, keheningan itu tidak membawa kedamaian, justru memicu klimaks yang sangat absurd. Para ibu kembali mendatangi Bapak Ketua RT
Kali ini tuntutannya lebih keras. Pengusiran pun terjadi. Lalu ketua RT menanggapi teguran ibu-ibu tersebut. Ketua RT menanggapi dengan mengatakan, "Mengapa lagi, Ibu? Bukankah Jus sudah diam?" Tanya ketua RT. Nah, justru itu, Pak RT. Karena diam, suasananya jadi terlalu misterius. Suami kami kini malah membayangkan hal-hal yang jauh lebih vulgar. Mereka sudah tidak bisa dikendalikan. Dengan merenung di titik inilah Jus akhirnya menyadari tragedi yang menimpanya itu bukan karena perbuatan, melainkan karena gagal untuk tidak menjadi objek imajinasi orang lain. Ia dikorbankan sebagai alatar kegagalan kolektif untuk mengontrol diri sendiri. Jus akhirnya memilih untuk angkat kaki dan pindah. Kepergiannya adalah bentuk protes yang diam. Ia mundur karena ia tahu tidak mungkin memenangkan pertarungan melawan kekuatan yang berasal dari pikiran orang lain. Nah, dilarang menyanyi di kamar mandi, cerpen ini meninggalkan satu tuntunan etis yang abadi bagi kita semua, yaitu tanggung jawab moral yang paling utama adalah mengendalikan pikiran dan hati nurani kita sendiri. Kita gagal melatih kejernihan nalar kita, maka setiap orang yang berbeda, yang hidup bebas, akan selalu kita anggap sebagai ancaman yang harus dibungkam. Karena pada akhirnya, hadirin sekalian, jika kita dipenuhi prasangka yang buruk, diam yang paling sempurna pun akan tetap disalahartikan. Dan disitulah kebebasan telah mati, dibunuh imajinasi yang tidak bertanggung jawab. Mungkin sekian cerita dari cerpen Menyanyi Dilarang di Kamar Mandi karya Seno Gumira Aji Dharma yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.